Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua di kelas 12. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kedua di pelajaran prakarya dan kewirausahaan. Tentunya mudah-mudahan ini tidak akan mengurangi sedikit pun semangat kita untuk terus belajar. Nah teman-teman semua, sebelum kita lanjutkan materi di pertemuan kedua ini, perlu saya sampaikan dan perlu saya ingatkan bagi teman-teman yang belum mencatat materi pertama, belum mengerjakan tugas materi pertama, maka segera selesaikan tugas materi pertama. Karena nanti saya akan cek satu persatu. Kalau misalkan masuk kelas normal, maka saya akan cek satu persatu catatannya. Jika belum berkesempatan nanti masuk secara normal, maka menjelang ujian semester saya akan minta teman-teman semua untuk mengumpulkan buku catatannya untuk saya cek satu persatu. Nah teman-teman semua, hal sederhana tugas pertama itu untuk kemudian mengecek apa kelebihan diri kita, apa yang kita punya. Jangan sampai kita bilang, saya nggak punya kelebihan apa-apa, saya bingung dan segala macamnya. Maka segera temukanlah apa kelebihanmu, apa keunggulan dalam setiap dirimu. Nah selanjutnya teman-teman semua adalah untuk memudahkan proses absensi yang kita lakukan, bahwa teman-teman juga sudah tahu bahwa proses absensinya ada di Google Classroom, tapi di materi saya ada tambahan absennya. Absennya di mana? Absennya di video ini. Silahkan berikan like, komen, bahkan subscribe di akun YPPMA Kedondong, komen di video ini agar kemudian saya bisa ngecek siapa yang benar-benar menonton dan segala macamnya. Oke, teman-teman semua, di materi pertemuan kedua ini kita masih bahas dan melanjutkan materi pertemuan pertama tentang usaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Dan hari ini kita akan bahas sebuah proses perencanaan usaha produk kerajinan untuk pasar lokal. Nah, dalam proses merencanakan, saya akan tanyakan satu hal. Kira-kira kita buat produk dulu atau kita siapkan pasar dulu? Kita buat barangnya dulu, kita buat karyanya dulu, baru disiapkan siapa yang mau beli? Atau kita rencanakan dulu siapa yang mau beli produk kita, siapa yang sasaran pasarnya siapa, terus kita siapkan produknya? Nah, silakan dijawab masing-masing. Ya. Nah, terus jawabannya apa? Jawabannya tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah gitu ya. Siapa yang jawab produk dulu ya benar, siapa yang jawab pasar dulu adalah benar. Maka hari ini kita akan lebih perdalam lagi untuk kemudian hari, karena gini, banyak orang yang kemudian punya produk tapi nggak bisa memasarkan. Ada yang kemudian punya pasar, dia sudah tahu siapa yang mau dijualin, dia temennya banyak dan segala macamnya, tapi dia nggak punya produk gitu ya. Makanya terkadang orang-orang yang kemudian sudah punya pasarnya, dia ngambil barang di orang lain, dia jualkan. Tapi kendalanya lah ketika kita punya produk tapi kita nggak bisa memasarkan dan bingung ini siapa yang mau beli, nah itu jadi kendala. Maka kita perlu menganalisa nanti siapa yang mau beli produk kita gitu ya. Oke, teman-teman semua, kita perlu tahu bahwa pasar itu punya bagiannya. Berdasarkan luasnya, pasar dibagi menjadi 3 hal. Yang pertama adalah pasar lokal, yang kedua adalah pasar nasional, yang ketiga adalah pasar global. Sederhananya, pasar lokal itu ya pasar yang ada di sekitar kita gitu ya. Kalau kita tinggal di Kedondong, ya pasar Kedondong itu adalah pasar lokal. Yang selanjutnya adalah pasar nasional. Pasar nasional ini sederhananya adalah pasar yang bisa kemudian mencakup jangkauannya itu tingkat nasional gitu ya, tingkat negara. Ada pasar global. Pasar global itu adalah pasar yang kemudian tingkat cakupannya itu antar negara. Nah, sederhananya lokal yang ada di sekitar kita, nasional yang ada di negara kita. Kalau global atau pasar internasional itu adalah pasar yang kemudian mencakup pemasarannya dari negara ke negara-negara yang lainnya. Nah, itulah pasar berdasarkan luasnya gitu ya. Nah, selanjutnya teman-teman semua, yang perlu kita tahu bahwa pasar juga dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Pembagian pasar tersebut dikenal dengan segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar sasarannya dapat dibedakan juga. Yang pertama adalah secara geografis atau secara tempat. Yang kedua adalah secara demografis. Secara demografis ini berbicara usia, gender, bangsa dan etnis, pekerjaan, tingkat ekonomi, dan yang lainnya. Yang ketiga adalah pasar psikografis. Pasar psikografis ini berkaitan dengan karakter, kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian juga yang lainnya. Ini adalah pasar berdasarkan segmentasi. Yang pertama adalah pasar berdasarkan luasnya, yang kedua adalah pasar berdasarkan segmentasi. Yang selanjutnya adalah teman-teman semua perlu kita tahu juga bahwa pasar sasaran yang berbeda memiliki kebutuhan, keinginan, selera, dan daya beli yang berbeda. Kebutuhan dan keinginan dari suatu daerah
bisa berbeda dengan daerah lainnya. Kebutuhan orang Kedondong dengan kebutuhan orang Pringsewu itu berbeda. Kebutuhan orang Kedondong, kebutuhan orang Kabupaten Pesawaran dengan kebutuhan orang di Bandar Lampung, insya Allah jelas berbeda. Kebutuhan orang di Provinsi Lampung dengan kebutuhan orang di Jakarta tentu berbeda. Nah, gitu ya. Kebutuhan ini dipengaruhi apa? Kebutuhan ini yang pertama dipengaruhi lingkungan. Kebutuhan ini dipengaruhi oleh apa? Salah satunya adalah kebutuhan ini dipengaruhi oleh lingkungan. Misalnya daerah yang bersuhunya rendah atau dia yang suhunya dingin, tentu dia akan mencari hal-hal yang kemudian produk barang yang bisa menghangatkan tubuhnya atau lingkungannya. Kalau suhunya panas, daerah yang suhunya panas, maka insya Allah dia akan mencari barang-barang yang bisa menyejukkannya. Kalau di suhu dingin misalkan butuh jaket dan yang lainnya. Kalau suhunya panas, kemungkinan besar dia akan beli kipas, dia akan beli AC, bisa jadi begitu ya. Itu adalah kebutuhan pasar yang kemudian dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, teman-teman semua, selain kondisi lingkungan yang mempengaruhi pasar, selanjutnya adalah kebutuhan atau pasar juga dapat dipengaruhi oleh apa? Kebiasaan atau budaya. Kalau misalkan kebiasaannya masyarakatnya sering memberikan cenderamata, hadiah, maka kemungkinan besar lingkungan masyarakatnya akan mencari hal-hal yang unik atau bahkan hal-hal yang berkhas daerah. Untuk apa? Untuk kemudian diberikan ke orang lain. Yang kemudian keinginan ini memiliki produk pada umumnya muncul dari apa? Dari gaya hidup dan selera yang dimiliki oleh masyarakat. Maka pada prinsipnya adalah pasar terjadi karena apa? Karena adanya permintaan. Produk terjadi karena ada sebuah permintaan. Dari siapa permintaannya? Dari pembeli dan penawaran dari penjual. Kemudian potensi ini teman-teman semua, potensi pasar dapat dipengaruhi atau dapat diketahui melalui dua pendekatan. Oke, sekali lagi, potensi pasar dapat diketahui dengan dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan permintaan, yang kedua adalah pendekatan penawaran. Maka pendekatan permintaan itu apa? Pendekatan permintaan itu adalah dengan cari tahu kebutuhan pasar itu apa, kebutuhan masyarakat itu apa. Sedangkan pendekatan penawaran apa? Mengandalkan pada kemampuan wirausahawan membuat produk yang inovatif. Kedua pendekatan ini dapat digunakan untuk menggali potensi pasar yang ada di sekeliling kita. Maka kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dari apa? Kebutuhan pasar lokal dapat diketahui dengan melakukan pengamatan terhadap pasar sasaran. Atau sederhananya adalah kita mengamati dulu orang-orang yang ada di sekeliling kita, teman-teman kita, atau misalkan lingkungan di masyarakat, lingkungan di desa gitu ya, lingkungan di kecamatan, bahkan lingkup di kabupaten, atau lingkup pertemanan kita. Mereka membutuhkan apa? Atau hari ini yang dibutuhkan anak-anak muda gitu misalkan apa? Misal sederhananya yang teman-teman bisa lihat hari ini adalah contoh di kondisi pandemi COVID-19 gitu ya, kemudian mengajarkan kita hidup sehat, hidup bersih, kemana-mana pakai masker, cuci tangan dan segala macamnya. Dulu masker itu hanya sekedar masker gitu ya. Hari ini muncul masker kain, hari ini muncul masker scuba yang bisa disablon, terus kemudian muncul lagi apa? Muncul masker yang ada tapis daerah Lampungnya dan segala macamnya. Itu menunjukkan bahwa orang yang kemudian membuat produk itu lihat, oh mas, coba kalau orang yang nggak biasa pakai masker terus pakai masker itu kan menjadi sesuatu hal yang berbeda. Nah, bagaimana kemudian orang pakai masker tapi tetap modis, tapi tetap bisa gaya? Oh, ditambahin tapis. Oh, gimana biar maskernya nggak ribet, pakai scuba aja dan segala macam. Oh, gimana kalau masker yang biasa itu yang kita beli di masker kesehatan gitu ya, itu kan sekali pakai. Gimana biar maskernya bisa berkali-kali dipakai? Oh, buat maskernya kain tapi tetap dengan standar kesehatan, akhirnya maskernya bisa dicuci dan segala macamnya. Nah, itu contoh sederhana ya dari sebuah riset pasar kebutuhan masyarakat. Pakai masker tapi tetap kemudian tidak mengurangi gaya gitu ya, tapi pakai masker juga bisa modis dan segala macam. Oke, teman-teman sekalian, dalam sebuah proses ide pengembangan produk kerajinan untuk pasar lokal juga dapat diperoleh dengan apa? Dengan mengenali kebiasaan di daerah setempat.
mengenali apa kemudian kebutuhan masyarakat, apa yang dilakukan masyarakat, apa yang diinginkan masyarakat dan yang lainnya. Nah, itulah kurang lebih teman-teman sekalian materi yang bisa saya sampaikan hari ini. Materinya singkat gitu ya. Yang pertama, sebuah pertanyaan, saya ulangi, sebuah pertanyaan, kita tentukan produk dulu, kita buat karya dulu, atau kita tentukan siapa yang membeli produk kita. Gitu. Selanjutnya adalah berdasarkan luasnya pasar terbagi menjadi 3, lokal, nasional, dan internasional. Selanjutnya adalah pasar dapat dibagi berdasarkan kesamaan perilaku pembeli. Yang selanjutnya segmentasi pasar. Segmentasi pasar itu adalah geografis, demografis, dan psikografis. Selanjutnya, pasar juga dapat dibedakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat, bahkan sesuai dengan kondisi lingkungannya. Yang selanjutnya adalah pasar atau kebutuhan masyarakat dapat ditentukan dari apa? Dapat ditentukan atau disebabkan oleh lingkungan, budaya, dan yang lain. Pada prinsipnya, pasar terjadi karena adanya 2, permintaan dan penawaran. Yang selanjutnya adalah kebutuhan pasar lokal. Kita bisa tahu kebutuhan masyarakat itu dengan apa? Dengan kita tahu bahwa lingkungan sekitar, masyarakat yang ada di sekitar kita itu membutuhkan apa. Oke, nah itulah kurang lebih yang kemudian bisa saya sampaikan hari ini teman-teman semua. Nanti saya kirimkan file materinya, silakan dicatat. Saya ingatkan, yang belum menyelesaikan tugas silakan selesaikan tugas di pertemuan pertama kemarin. Tentukan apa kelebihanmu, apa yang menjadi sesuatu hal yang ada dalam dirimu, tuliskan, kirim ke saya. Kalau belum sempat kirim, nanti di akhir semester menjelang ujian semester tentunya saya akan cek satu persatu materi ataupun yang sudah teman-teman kerjakan tugasnya. Dan hari ini sebelum saya tutup materi pertemuan kedua hari ini, ada tugas yang terus kemudian teman-teman selesaikan. Yang kemarin selesaikan gitu ya, biar nggak bertumpuk. Yang kemarin diselesaikan terus kemudian ini selesaikan. Apa yang perlu teman-teman kerjakan di pertemuan hari ini? Nah, ada tabel ya, ada tabel di samping saya, ada tabel yang kemudian tabel ini berisi nomor, kebutuhan, produk, ide, atau sasaran pasar. Contoh sederhana, kebutuhan masyarakat apa? Kebutuhan masyarakat adalah biar pakai maskernya simple. Apa? Alat untuk mengkaitkan masker. Yang insya Allah teman-teman sering pakai. Produk idenya apa? Idenya adalah bagaimana ada masker yang bukan masker hijab, tapi bisa dikonekkan tanpa buka hijab. Pakai apa? Pakai konektor yang sering teman-teman pakai, kayak gitu ya. Maka pasar sasarannya siapa? Pasar sasarannya tentunya siapa? Pasaran sasarannya adalah masyarakat. Nah, selanjutnya apa lagi? Silakan teman-teman cari. Kebutuhan masyarakat itu apa di kondisi pandemi COVID-19 ini, ataupun di luar pandemi COVID, kira-kira kebutuhan pasarnya apa? Contohnya di tabel yang sudah saya tunjukkan di samping saya ini, gitu ya teman-teman sekalian. Itulah kurang lebih materi yang saya sampaikan berkaitan dengan prakarya dan kewirausahaan di pertemuan kedua ini. Jangan lupa selesaikan tugasnya. Batas menyelesaikan tugas ini adalah 2 kali 24 jam, artinya 2 hari 2 malam. Kalau ini hari Jumat, berarti paling lambat mengumpulkan tugas ini adalah hari Senin, gitu ya. Saya kasih waktu sampai hari Senin jam 12 siang, pastikan sudah kumpulkan tugas ini. Yang bagi yang belum mengumpulkan tugas di pertemuan pertama, segera selesaikan tugasnya. Jangan pikir selesai gitu ya, nggak mengumpulkan tugas. Nanti saya akan kumpulkan satu persatu buku catatannya. Oke, terima kasih, sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.